Perkenalkan, nama saya Gloria Stefani Sitinjak dengan nomor induk mahasiswa 2022040029. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menciptakan kepuasan pelanggan dan juga mengapa kita harus perlu mementingkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Mengapa penting menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan? Dalam membangun sebuah usaha, hal yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk Anda kepada orang lain. Dengan begitu, akan ada banyak pelanggan baru yang berdatangan mencari produk Anda. Indonesia menjelaskan kepuasan pelanggan menjadi modal penting untuk kesuksesan sebuah bisnis. Menurutnya, pelanggan yang merasa puas ditandai dengan tidak adanya keluhan. Tetapi, hal itu hanya menjadi salah satu bagian saja, karena ada faktor lain yang membuat kepuasan pelanggan. Keberhasilan strategi pemasaran suatu usaha dapat diciptakan jika kepuasan pelanggan telah terpenuhi. Namun, untuk memperoleh hal tersebut tidak mudah. Salah satu faktornya adalah tingkat kepuasan setiap pelanggan tentu berbeda walaupun menggunakan produk yang sama. Dalam meningkatkan strategi kepuasan pelanggan, ada beberapa tips, yaitu: pertama, memahami lokasi, produk, dan proses. Dengan pemilihan lokasi usaha dan penataan tempatnya merupakan hal yang penting. Misalkan seperti jarak tempuh, akses jalan, dan tempat parkir akan menjadi pertimbangan pelanggan. Selanjutnya, desain tempat bisnis seperti rancangan eksterior, interior, dan kebersihan akan semakin membuat konsumen nyaman dan saat berkunjung. Setelah sampai di tempat bisnis, misalnya sebuah supermarket, maka pelanggan akan memperhatikan harga, kualitas, dan pengemasan. Dalam aktivitas tersebut, terjadi tahapan proses di mana seharusnya pengelola bisa melayani pengunjung tanpa proses yang menyulitkan. Yang kedua ialah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau SDM. Apabila faktor pertama mengalami kendala, maka faktor SDM diharapkan bisa mengisi kekurangan tersebut, sehingga setiap perusahaan membutuhkan karyawan yang bisa fokus melayani pelanggan dengan baik. Dengan begitu, Anda tidak perlu takut dengan kompetitor walaupun lokasi bisnis berdampingan atau kualitas produknya sama dengan Anda. Kalau tidak dilengkapi dengan SDM tersebut, maka tetap saja Anda tidak akan bisa menciptakan kepuasan pelanggan yang baik. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu penanganan terhadap masalah atau komplain. Dalam sebuah usaha, permasalahan bisa saja terjadi sehingga komplain akan diberikan oleh pelanggan. Namun, hal itu bisa menjadi kesempatan bagus untuk menumbuhkan pelanggan yang loyal. Caranya dengan memberikan solusi terbaik sesuai dengan permintaan pelanggan. Oleh karena itu, kemampuan dalam memecahkan masalah harus dimiliki oleh setiap karyawan. Yang kedua, bagaimana cara menciptakan kepuasan pelanggan? 1. Memberikan penawaran menarik. Pelanggan akan tertarik dengan penawaran terbaik yang diberikan oleh perusahaan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menarik dan membangun kepuasan pelanggan, khususnya untuk pelanggan yang masih baru. Tidak ada salahnya Anda menawarkan produk-produk terbaik dengan iklan yang menarik atau penawaran produk limited edition misalnya. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Kualitas produk maupun jasa yang Anda tawarkan adalah hal yang utama sebagai cara membangun kepuasan pelanggan. Apabila Anda menawarkan produk berkualitas baik, dalam hal ini tidak berkurang, maka konsumen pun secara otomatis akan mempertahankan produk dan tetap menggunakan jasa Anda. Kita dapat mencontohkannya dalam dunia otomotif. Para pengguna motor lebih cenderung menggunakan produk buatan Jepang. Hal ini karena motor buatan Jepang dinilai memiliki kualitas lebih baik dibandingkan produk dari negara Asia lainnya seperti produk dari Cina misalnya. Mengingat persepsi masyarakat terhadap produk Cina dikenal sebagai produk tiruan yang tidak tahan lama dan kualitasnya rendah. Yang ketiga, tanamkan selalu nilai kejujuran dalam setiap hal. Mengunjungi tinggi nilai kejujuran merupakan hal yang sangat penting. Begitu pula dalam dunia bisnis, ingat pelanggan merasa dibohongi dengan produk maupun jasa yang Anda tawarkan tentu secara perlahan akan meninggalkan Anda. Akhirnya akan berdampak pula pada penurunan penjualan produk dan keuntungan. Cara membangun kepuasan pelanggan seperti ini memang terlihat sederhana, namun jika disadari lebih mendalam dampaknya pun akan terlihat sangat besar. Mungkin Anda seorang pebisnis menggunakan
cara yang tidak jujur demi mengejar target yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, cara seperti ini dapat jangka panjang bisa membalik dan meruntuhkan bisnis yang sedang dirintisnya. Oleh karena itu, hendaknya Anda bersikap jujur terhadap pelanggan dalam hal apapun. Yang keempat, sikapi keluhan pelanggan dengan ramah. Mendapatkan masukan baik merupakan kritik dan saran hingga keluhan dari pelanggan merupakan hal yang wajar terjadi dalam dunia bisnis. Lalu bagaimana seorang pebisnis Anda menyikapi hal ini? Langkah pertama adalah jika pelanggan tersebut mengutarakan keluhannya, sebaiknya Anda jangan terpancing emosi. Dengarkanlah keluhan tersebut dengan baik dan saksama. Hindari momongan keluhan atau memotong keluhan pelanggan tersebut agar mereka selesai mengutarakan permasalahannya. Kedua, hal yang penting sekali di sini adalah sepsia, mungkin yang memberikan sebuah solusi terbaik pada pelanggan tersebut. Jadi jika hanya sekedar janji semata, kemudian jangan lupa untuk meminta maaf kepada pelanggan yang dijadikan keluhan dan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi. Yang kelima, pelayanan yang prima. Pelayanan yang prima juga menjadi salah satu faktor utama kepuasan pelanggan. Mungkin Anda pernah melihat perusahaan-perusahaan yang gulung tikar akibat tidak memberikan layanan yang prima kepada pelanggannya. Perusahaan seperti ini hanya cenderung mementingkan bagaimana produknya terjual tanpa mengetahui karakter pelanggan. Satu hal yang paling penting untuk pebisnis dalam melayani pelanggan adalah tidak membeda-bedakan konsumen. Apakah itu pelanggan kecil, pelanggan yang sudah lama menggunakan produk dan jasa Anda maupun pelanggan yang baru sekalipun. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan tentang bagaimana cara menjaga loyalitas dan kepuasan pelanggan serta cara menciptakan kepuasan terhadap pelanggan. Terima kasih.